Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik, teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kita akan mendengarkan bagaimana jawaban salah seorang ustadz salafi as-sunni al-asari yang berpijak di atas dalil Al-Quran dan Sunnah ketika ditanya tentang Aina Allah, di mana Allah. Kita simak bersama-sama jawabannya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أين الله؟ الجواب لا يكون إلا من القرآن والسنة ثم أقوال الصحابة ثم الإجماع، وسأنقل لكم بعض ما جاء في ذلك. من القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، وقال ثم استوى على العرش، وقال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. أمام السنة فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من الذي يرحم؟ الله سبحانه وتعالى. وقال لجارية أين الله؟ فقالت في السماء، فقال إنها مؤمنة. أما من أقوال الصحابة فقد ذكر ابن عباس السماوات السبع، قال وفوقهن عرش الرحمن والله سبحانه وتعالى فوق ذلك. وقالت أم المؤمنين زينب زوجني ربي من فوق 7 سماوات. أما من الإجماع فقد نقلت عن 20 عالما ذكروا هذا الإجماع، ومنهم الدارمي الذي قال وقد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله في السماء وحده بذلك إلا بشر بن ريسي وأصحابه. هؤلاء الذين قالوا أن الله ليس في مكان أو أن الله في كل مكان. Baik teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Sangat jelas, gamblang, ya, tidak ada keraguan sedikit pun. Kalau Allah Subhanahu wa taala fis sama binassil Quran, dengan dalil Al-Quran dan sunnah, aqwalus sahabah wa ijma'ul ulama. Kurang apa lagi? Dalam Al-Quran banyak sekali. Di antaranya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kemudian juga a'amintum man fis sama' summa istawa 'alal 'arsy. Yakhafuna rabbahum min fawqihim, dan yang lainnya. Begitu pula dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama'. Irhamu man fil ard, kasih sayangilah orang yang ada di muka bumi, maka dat yang ada di langit akan menyayangi kalian. Begitu pula Nabi alaihi salatu wassalam ketika bertanya kepada jariyah, salah seorang budak wanita, Aina Allah fis sama. Bayangkan, seorang budak dengan fitrahnya, mohon maaf ya, seorang budak yang dia hidup di zaman keemasan, di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, padahal dia tidak sekolah, tidak berpendidikan, namun fitrahnya menyatakan fis sama, Allah di langit. Sama Nabi mengatakan atikha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia karena dia termasuk hamba yang mukminah. Kemudian juga dari perkataan para sahabat, ya, sahabat maupun sahabiyah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Begitu pula dari Zainab, ya, zawwajani rabbi min fawqi 7 samawat. Itu dari Zainab radhiyallahu anha dan Ibnu Abbas. Begitu pula ijma' para ulama, ya, di antaranya Imam Darimi, yang menukilkan ijma' Imam Darimi, Imam Zahabi, dan yang lainnya menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fis sama, istiwa 'alal arsy, ala ma yaliku bi jalalillah wa 'azamatihi, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Isbatan bila tamsil, ditetapkan tanpa menyerupakan. Wa tanzihan bila ta'tilin, dan kita sucikan sifat tersebut tanpa menafikan sifat tersebut. Inilah akidah yang lurus, akidah yang dibawa oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in terkait istiwa Allah ala arsy.
Imam Malik rahimallahu ta'ala juga pernah ditanya tentang istiwa. Beliau menjawab, al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa Allah alal arsh itu maklum secara bahasa, diketahui secara bahasa. Karena Al-Quran itu turun dengan bahasa yang sangat jelas, yang dipahami oleh orang awam sekalipun. Bilisanin arabiyyin mubin. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Jelas, gamblang, maklum, dinalar secara akal gampang. Al-istiwa maklum. Wal kaifu majhul. Namun membagaimanakannya istiwa tersebut perkara yang majhul, tidak diketahui. Karena pembahasan masalah sifat sama dengan pembahasan masalah zat Allah. Al-qaul fis sifat kal qaul fil dzat. Kalau kita tidak mengetahui zat Allah Subhanahu wa taala, maka begitu pula dengan sifatnya. Maka membagaimanakan sifat Allah ini perkara yang majhul, tidak boleh diketahui oleh siapapun. Nabi kita alaihi salatu wassalam juga tidak mengkhabarkan kepada kita bagaimana istiwa Allah azza wa jalla. Maka cukup kita mengimani. Wal imanu bihi wajibun. Dan beriman Allah memiliki sifat istiwa itu wajib. Ya, karena kewajiban seorang muslim wajib mengimani yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah dengan Allah dan Rasulnya dan kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Cukup imani. Wassu'alu anhu bid'atun. Dan menanyakan tentang bagaimana istiwa Allah, ya, kaifiyahnya, ini perkara yang baru dalam agama. Lihat teman-teman, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang telah ternukil dari zaman ke zaman, yang menjadi pedoman bagi orang yang ingin berada di atas jalan yang lurus. Jadi tidak perlu kemudian kita membayangkan kalau Allah istiwa alal arsh, berarti Allah itu butuh tempat, berarti Allah diliputi oleh tempat. La wallah, tidak demikian. Karena kita punya kaidah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia maha melihat dan maha mendengar. Perhatikan teman-teman, ya. Jadi istiwa Allah alal arsh sesuai dengan keagungan dan kemuliaan bagi Allah. Tidak serupa dengan makhluk. Lantas bagaimana Allah Subhanahu wa taala butuh dengan tempat? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala diliputi tempat? Hada mustahil 'ala Allah. Hada kalam batil. Ya, kalam batil. Apakah kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan malaikat, Allah berikan tugas kepada para malaikat mencabut nyawa, menjaga surga, neraka? Apakah Allah Subhanahu wa taala butuh kepada malaikat? La wallah, tidak demikian. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, nabi dan rasul untuk menyampaikan wahyu, diberikan tugas menyampaikan wahyu, apakah Allah Subhanahu wa taala butuh kepada nabi? Apakah Allah butuh kepada rasulnya? Tidak demikian. Ini menunjukkan kemahakuasaan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang fa'alul lima yurid, yang dia berbuat apa yang dia kehendaki. Jadi dalam masalah asma wa sifat, ya, cukup mengimani yang datang dari Allah dan Rasulnya tanpa menyerupakan dengan makhluk, tanpa membagaimanakan. Ya, kita imani sebagaimana yang datang dalam bahasa Arab itu sendiri. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Simpel teman-teman ya. Jadi sangat simpel dan gampang. Ada dalilnya, Al-Quran, Sunnah, aqwalus sahabah, dan ijma' para ulama. Sepakat Allah istiwa alal arsh. Ya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.